Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Bu Endang. Kita masuk ke kelas biologi. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memperagakan satu kerja enzim katalase. Pada pembelajaran yang lalu kita kenal macam-macam enzim, pengertian enzim dan sifat-sifatnya. Nah, enzim katalase adalah salah satu enzim yang ada di dalam sel-sel tubuh kita. Yang akan Ibu peragakan salah satu enzim, yaitu enzim katalase. Enzim katalase itu ada di dalam sel-sel tubuh kita. Dia berfungsi untuk menetralisir H2O2 atau hidrogen peroksida hasil oksidasi yang bersifat racun menjadi suatu senyawa yang tidak bersifat racun atau netral, yaitu menjadi H2O dan oksigen. Enzim katalase yang berada di dalam sel-sel tubuh kita di antaranya ada di dalam sel hati. Nah, karena fungsi organ hati itu salah satunya penetralisir racun, maka jumlah enzim katalasenya sangat tinggi. Alat dan bahan yang akan kita gunakan kali ini, yang pertama adalah tabung reaksi. Ya. Kemudian rak tabung reaksi. Kemudian cutter, kaki 3, pembakar spiritus, kasa, gelas kimia, penjepit. Bahan yang akan kita gunakan adalah NaOH sebagai perwakilan untuk menghasilkan suasana basa. Kemudian HCl untuk menyiapkan situasi asam. Hati ayam segar sebagai perwakilan sel organ tubuh yang mengandung enzim katalase. Kemudian peroksida, hidrogen peroksida, ini adalah suatu senyawa yang dianggap ada di dalam sel tubuh kita sebagai hasil oksidasi yang akan diuraikan oleh enzim katalase menjadi H2O atau air dan gas oksigen. Untuk memperoleh enzim katalase digunakan hati ayam segar. Alasannya adalah karena organ hati salah satu fungsinya untuk menetralisir racun, sehingga diasumsi di dalam sel hati, dalam hal ini hati ayam, akan diperoleh konsentrasi enzim katalase yang cukup tinggi.
Pada praktikum kali ini menggunakan senyawa H2O2. Kalian harus berhati-hati dalam menggunakan senyawa ini karena sangat bersifat racun. Kemudian jaga tubuh kalian agar tidak terkena, karena jika tersentuh oleh tangan dia akan mengakibatkan korosi pada permukaan kulit kita. Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 서툴렀던 그래서 더 생각나나 봐. 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐. 수요일 밤이 우리 헤어졌던 수요일 밤이 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤이 기억나. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. Yeah. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. I sound really fine. 아무렇지 않은 척
perhatikan pada pasangan tabung pertama adalah enzim katalase yang tidak diberi perlakuan, kemudian diberi hidrogen peroksida. Ini di sini terlihat gelembungnya paling banyak. Gelembung itu sebagai indikator kerja enzim katalase. Karena gelembung ini adalah gelembung oksigen dan bagian bawahnya ada hasil H2O atau air. Pada pasangan tabung yang kedua, enzim katalase atau hati ayam ini sudah diberi HCl. Artinya, enzim katalase yang ada di dalam hati mendapat perlakuan suasana asam. Ketika diberi hidrogen peroksida, apakah enzim katalase ini bisa bekerja dengan baik? Ini akan kita lihat dari jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan. Semakin banyak gelembung oksigen yang dihasilkan, gelembung ini, semakin baik kerja enzim katalase. Nah, kalau kita perbandingkan dengan enzim katalase yang dalam suasana normal tidak mendapat perlakuan, ternyata perlakuan pemberian HCl mengurangi kerja enzim katalase. Pada rangkaian tabung reaksi yang ketiga, ini adalah enzim katalase yang sudah diberi perlakuan NaOH. Artinya kerja enzim katalase dalam suasana basa. Kita melihat ternyata gelembung-gelembung yang dihasilkan ketika enzim katalase sudah diberi suasana basah, gelembung-gelembung yang dihasilkan lebih sedikit. Kita bandingkan lagi antara enzim katalase yang tidak diberi perlakuan dengan enzim katalase yang sudah diberi perlakuan NaOH atau suasana basah. Ternyata perlakuan suasana basah enzim katalase kurang bisa bekerja dengan baik. Hal ini bisa ditunjukkan dengan hasil gelembungnya yang tidak terlalu banyak atau sedikit. Kemudian yang ini. Pada rangkaian keempat, ini adalah enzim katalase yang sudah dipanaskan. Jadi asumsinya adalah enzim katalase yang ada di dalam hati itu sudah dirusak oleh pemanasan. Nah, ketika direaksikan dengan H2O2, hasilnya seperti ini. Kita bandingkan dengan yang tidak diberi apapun atau sebagai kontrolnya. Nah, dari hasil kegiatan kali ini yang tadi Ibu peragakan akan diperoleh suatu kesimpulan. Yang pertama, bahwa enzim katalase bekerja untuk menguraikan senyawa hidrogen peroksida yang bersifat racun dengan rumus kimia H2O2 menjadi senyawa-senyawa yang tidak beracun, yaitu H2O dan gas oksigen. Kesimpulan yang kedua, kerja enzim katalase dipengaruhi oleh derajat keasaman atau pH dan temperatur atau suhu.
demikian peragaan kali ini tentang kerja enzim katalase dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai jumpa di kesempatan dan waktu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.